kasih para suster, kakak-kakak, dan keluarga Bapak Ama Oscar bersama Ina. Oscar Ina. Mari kita belajar bersama teater Carlo Acutis. Tadi malam nonton, ikuti siaran langsungnya. Tidak, atau cepat. Ya, tadi malam beatifikasi Carlo Acutis, seorang anak muda Italia Assisi yang dibeatifikasi oleh Paus Fransiskus menjadi orang yang terberkati. Mengapa? Karena di zaman ini ternyata ada orang muda yang bergerak di dunia internet, dunia media sosial, tetapi juga sekaligus membawa media sosial itu untuk menyatukan diri dengan Kristus dalam Ekaristi dan Injilnya, dan melalui media sosial yang sama, Kristus yang disatukan dalam, yang menyatukan Carlo Acutis dengan dirinya dalam Ekaristi dan Injil itu diwatakan kepada seluruh dunia. Hebat kan? Maka mari kita belajar bersama dengan Carlo Acutis, orang suci zaman ini, untuk menerima, menanggapi tawaran keselamatan Allah, supaya kita kelak masuk dalam perjamuan kekal bersama Tuhan. Kita berdoa dalam perayaan Ekaristi ini untuk saudara-saudari kita yang memohon doa-doa kita, yang mengharapkan doa-doa kita. Kita berdoa secara istimewa untuk mereka yang terpapar virus corona dan sedang dirawat, dan bagi mereka yang sudah meninggal, semoga mereka pulih, mereka mengalami kebahagiaan kekal bersama Allah. Kita mohon ampun atas segala dosa dan kekurangan kita, agar kita layak merayakan misteri penyelamatan Tuhan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara-saudaranya bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan perbuatan. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Prawa Maria, kepada para malaikat dan para kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Kasihani
Ya Allah, Engkau telah mengundang kami untuk ikut serta dalam perjamuan kudus-Mu, baik yang di dunia ini maupun kelak di surga. Semoga kami menanggapi undangan itu dengan gembira, seraya mempersiapkan diri agar pantas menerima anugerah-Mu yang agung itu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Yesaya. Di Gunung Sion, Tuhan semesta alam akan menghidangkan bagi segala bangsa suatu jamuan dengan masakan mewah, suatu jamuan dengan anggur yang tua benar, suatu jamuan dengan lemak dan sumsum, dan dengan anggur tua yang disaring endapannya. Di atas gunung ini Tuhan akan menggoyangkan kain kawung yang diserbungkan kepada segala suku dan tunduk yang diturunkan kepada segala bangsa. Tuhan Allah akan menindangkan maut untuk seterusnya, dan Ia akan menghapus air mata dari wajah semua orang. Aib umatnya akan dijauhkan dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakan. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya menyelamatkan kita. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan, marilah kita bersorak-sorai dan bersuka cita karena keselamatan yang diadakannya. Sebab tangan Tuhan akan melindungi gunung ini. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan. Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Ia memalingkan aku di padang rumput yang hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang dan menyegarkan daku. Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan. Ia menuntun aku di jalan yang lurus demi namanya yang kudus. Sekalipun berjalan dalam lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Tongkat gembalaanmu itulah yang menghibur daku. Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan segala lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh berlimpah. Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan. Kerelaan dan kemurahan-Mu mengiringi aku di sepanjang umur hidupku. Aku akan berdiam di dalam rumah Tuhan sepanjang segala masa. Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan. Pembacaan dari surat
Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, aku tahu apa itu kekurangan, dan aku pun tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung, dan dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu, kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, 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 haleluya. Semoga Bapa Tuhan kita Yesus Kristus menerangi mata hati kita, supaya kita memahami pengharapan yang terkandung dalam panggilan kita. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada para imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi dengan memakai perumpamaan. Katanya, kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Raja itu menyuruh lagi hamba-hamba lain dengan pesan, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan. Lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hamba itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan, dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Lalu pergilah hamba-hamba itu, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan para tamu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta.
Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana saudara masuk kemari tanpa mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu raja itu berkata kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratapan dan petak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikitlah yang dipilih." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Pastor. Biasanya di Alma ada pesta kan? Kalian pernah pesta? Pernah makan pesta? Jawab sama malu lah. Tahu sama malu, suster pun dia bilang Pernah makan pesta? Kalian biasa makan pesta kan? Tanggal 27 September kemarin kalian makan pesta atau tidak? Ada pesta dan makan enak kan? Ya. Nah, itulah makan pesta. Kalian biasa joget-joget? Siapa yang biasa bisa joget? Semua? Semua. Asalkan bunyi musik di sana semua bangun. Lalu dipimpin oleh si Rizky. Dia lompat di sana, semua yang lain menyanyi. Baik adik-adik terkasih, para suster dan saudara-saudari yang dicintai Allah. Meja sabda kita pada hari Minggu biasa ke-28 ini berada antara undangan dan tawaran. Allah mengundang kita, menawarkan kepada kita kehidupan yang penuh bahagia, gembira, sukacita. Itulah yang diumpamakan Yesus dengan perjamuan kawin. Kalian pernah melihat orang menikah kan? Mereka pakai kebal, laki-lakinya pakai jas, sepatu mengkilat. Sesudah itu mereka pakai lagi, laki-lakinya pakai reben. Mengapa dia pakai kacamata hitam itu? Supaya katanya jangan matanya ilian. Supaya matanya jangan melirik yang lain lagi. Tujuannya hanya itu, Mama Oscar ketawa karena tahu. Pasti waktu mereka menikah sama Bapak Mama Oscar di Jakarta, Bapak Mama Oscar pakai reben. Cuma dibiasakan kan. Ya. Nah, lalu sesudah itu kalian melihat kan, kalau waktu resepsi mereka datang makan, makan bersama, bersukacita, bergembira. Sesudah mau pulang, masing-masing pegang kantong-kantong kecil. Apa itu? Apa itu? Oleh pulang ke rumah. Jadi pesta itu penuh dengan kegembiraan. Terbalik semua. Hari ini dalam Injil terbalik. Apa yang dibuat? Orang ini bahkan raja itu membuat pesta. Orang yang diundang tidak mau datang. Ada yang pergi urus ladangnya, ada yang pergi urus ini. Bahkan di Injil lain katakan begini, saya baru kawin. Bisa datang saja. Entah dia ngapain saja pada dia baru kawin. Dia tidak mau datang. Mengapa? Apa mau dipesankan dengan itu? Ya, kita ini Tuhan mengundang kita untuk mengalami kegembiraan, sukacita, seperti sekarang ini. Ketawa-ketawa kita, senyum-senyum kita, menyanyi-nyanyi kita. Tetapi banyak orang tidak mau datang. Dia lebih sibuk dengan dirinya. Kalau
Kalau dibilang pergi gereja, saya baru sibuk aku, nanti ada waktu baru pergi. Lalu ada yang bilang, tolong bantu dulu, jadi pengurus lingkungan, pengurus kasih. Aduh, waktu pun gak ada. Tunggulah nanti kami pensiun dulu, baru kami jadi pengurus gereja. Artinya Tuhan mengajak kita untuk memaknai, menghayati hidup kita, kegiatan-kegiatan kita, karya-karya kita dalam kebersamaan kita dengan Tuhan, menyatukan diri dalam perayaan-perayaan liturgi, peristimewa Ekaristi, baru kemudian kita keluar membawanya dan berbagi dengan sesama dalam kegiatan-kegiatan kita. Tapi orang tidak sampai di situ. Undangan dan tawaran ini pertama-tama disampaikan kepada umat Israel. Sayangnya mereka tidak terima itu, maka Tuhan baru melalui Nabi Yesaya menjanjikan janji keselamatan itu. Kalau mau selamat, maka mereka harus masuk dalam perjamuan dengan Tuhan. Perjamuan dengan Tuhan itu adalah bagaimana mereka memaknai dan menghayati ajaran hukum Taurat untuk setia beriman kepada Allah. Nah, kalau mereka sudah bersalah, ada jalannya, yaitu jalan pembaharuan dan pertobatan. Amin. Amin. Kita kalau sudah bersalah, maunya kita membaharui diri, memperbaiki diri, merayakan sakramen tobat, lalu memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Kalau tidak, maka akan terjadi seperti bangsa Israel dalam sejarahnya. Tuhan membiarkan mereka ditawan. Nah, itulah yang mau disampaikan hari Yesaya dalam bacaan pertama. Meskipun demikian, Allah akan memurnikan iman mereka dan membaharui hidup mereka, sehingga kembali dari pembuangan mereka membangun kembali Yerusalem dan kota suci atau Bait Allah. Mari kita belajar dari Santo Paulus hari ini bagaimana agar kita layak masuk dalam perjamuan Tuhan. Paulus mengatakan begini, saya tidak membebani orang dalam karya pewartaan Injil dan teristimewa untuk pemenuhan kebutuhan saya, hidup saya tidak mau bergantung kepada orang lain. Saya berusaha untuk memenuhi kebutuhan saya sendiri. Dan dalam kesatuannya dengan Yesus, Paulus mengajak kita agar kita bersikap sepertinya, memiliki ketangguhan, membangun kehidupan rohani kita dengan perjuangan. Berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup kita dan berpuncak pada kesatuan kita dengan Tuhan. Adik-adik pergi ke sekolah dan pulang dari sekolah belajar, berjuang untuk memenuhi kebutuhan, kemampuan berpikir atau pengetahuan, menanamkan pengetahuan menjadi anak-anak yang pintar supaya bisa sukses. Dengan demikian maka doa kita juga menjadi berguna, bermanfaat. Kalau kita hanya datang ke gereja, datang ke kapel, berlutut, cuntil balik sampai lutut kita luka-luka. Sesudah itu kita tidak pernah buka-buka buku. Sama saja kita tidak akan lulus. Kita tidak akan berlatih, kita tidak akan pakai. Paulus mengajak kita agar kalau kita mau bersatu dengan Tuhan, kita juga harus berjuang agar kita sungguh keluar sebagai orang-orang yang beriman sungguh kepadanya karena berjuang. Amin. Amin. Kedua, Paulus mengajak kita agar kalau kita mau mencapai itu, maka dalam doa-doa kita mesti mampu bersyukur. Ada orang yang tahu bersyukur, dia tahu bahwa dia harus mengungkapkan imannya kepada Tuhan. Dia mau datang dan bersembah sujud kepada Tuhan dengan rendah hati. Nah, adik-adik terkasih, para suster dan saudara-saudariku, mari kita belajar dari orang suci sama ini.
Carlo Acutis. Tadi malam kami mau ikut live stream, mau ikut siaran langsung dari televisi. Tunggu, tidak muncul. Lalu masing-masing masuk kamar, ada buka laptop, ada yang buka HP, ikut live di HP dan di laptop. Seorang anak muda seperti kalian ya, seperti kata-kata, karena dia orang muda, kalian masih anak-anak kan? Yang ini yang dulu-dulu masih anak-anak, Soreman pun masih anak-anak, anak sekolah. Kalau Acutis, dia hidup sekarang, dia meninggal tahun berapa ya? 2006, dia lahir tahun 2006. Dan dia menggunakan media sosial namanya Carlo Acutis, kakak. Kakak tanya di belakang. Carlo Acutis. Dia hidup bersama bapak mamanya. Dia bukan seorang frater, dia bukan seorang biarawan yang pakai jubah, tidak. Dia seorang anak seperti kalian, sehat. Dia seorang anak muda seperti kita hidup dalam keluarga. Dan apa dia buat? Dia menekuni dunia internet, media sosial. Dia mewartakan Injil, kabar sukacita Injil lewat media sosial. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan macam-macam. Nanti buka yang punya HP Android, nanti buka kata-kata, nanti buka. Setuju sama mereka, bersama anak-anak. Bagaimana Carlo Acutis? Ikuti dari awal, sangat bagus. Meskipun dia sibuk dengan dunia internet, tetapi setiap hari dia berjuang dan hadir dalam ekaristi. Bagi dia, Yesus adalah sahabat, guru, teman, dan raja, kalau saya tidak salah, seperti itu. Jadi dia merasa begitu akrab dan dekat dengan Kristus. Itu yang pertama. Kedua, dia bersatu dengan Injil. Di mana dia bersatu dengan Injil, itulah dia pakai sabda Allah, memakai sabda Allah melalui media sosial, berbagi dengan kawan kabar sukacita Tuhan atau sabda. Itu kedua. Ketiga, dia membuat dia akhirnya memang menjadi anak yang suci dan layak untuk itu adalah juga kesatuannya dengan orang-orang sederhana. Orang-orang miskin, orang-orang yang tak mampu, dia berbagi. Bayangkan 2006 dan sampai 2000 dia meninggal tahun 2006. Dia meninggal 2006. Saya tidak perhatikan dengan baik, tetapi dia meninggal 2006. Nah, masih muda. Mengapa kita tidak bisa? Kalau Acutis adalah anak zaman ini yang bisa menjadi orang suci. Mengapa kita tidak? Mengapa kita tidak bisa? Ini pertanyaan refleksi ketika saya ikuti tadi malam dan saya sedikit merenung. Mengapa kita susah? Atau mengapa kita merasa sulit? Mengapa Carlo Acutis yang adalah seorang anak muda yang sudah sangat modern dengan menggunakan media yang begitu luar biasa sekarang bisa mencapai kesucian, bisa mencapai kekudusan? Mengapa kita tidak? Tidak. Kita mesti katakan tidak. Kita semua bisa. Tuhan mengundang kita semua untuk menjadi orang-orang suci, orang-orang kudus. Tidak hanya ketika sesudah kita mati, tetapi saat ini. Dengan cara hidup kita yang baik, maka kita mengalami kekudusan. Kita menjadi bagian dari kekudusan Allah untuk menguruskan dunia dengan hidup. Amin. Amin. Mari adik-adik terkasih, kakak, para suster dan bapak ibu,
baik di sini saat ini bersama menyatukan diri dalam Ekaristi Suci, dan teristimewa suatu hari kelak ketika kita harus menyatukan diri dengan perjamuan kekal di surga. Kita mempersiapkan diri agar kita layak untuk perjamuan itu. Amin. Mari kita berdiri untuk membaharui iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Aku percaya Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus yang Tuhan kita, yang dijalankan dari Roh Kudus, yang diangkat oleh Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Kristus Pilatus, disalibkan dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang dari sini akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Doa umat. Kita semua diundang mengikuti perjamuan Tuhan sebagai sahabat-sahabatnya. Kita diperkenankan untuk mengetuk pintu hatinya dan berdoa kepada Allah Bapa kita. Bagi gereja Kristus, semoga Allah Bapa mengasihi menuntut gereja agar tak henti-hentinya mengundang semua orang mengikuti perjamuan Tuhan. Kami mohon ya Tuhan, bagi para bapak dan ibu, semoga Allah Bapa Maha Bijaksana membimbing para bapak ibu dalam setiap langkah hidup mereka, sehingga mereka tekun mengusahakan rumah tangga yang membahagiakan seluruh keluarga dan tidak terbawa oleh arus nafsu akan kemewahan material di tengah dunia modern ini. Kami mohon ya Tuhan, bagi kaum papa, semoga kemurahan hati Allah yang mengalir dalam kebaikan hati umatnya memberikan kesempatan bagi kaum papa untuk dapat mengikuti perjamuan Tuhan. Kami mohon ya Tuhan, bagi kita semua di sini, semoga Allah Bapa memperkenankan kami memperluas lingkup perayaan ini dengan mengajak bersahabat dan makan bersama sesama kita. Kami mohon ya Tuhan, Mari kita heningkan diri sejenak untuk menyampaikan doa dan intensi pribadi kita di dalam hati kita masing-masing. Allah Bapa kami yang Maha Murah, kami juga memohon penyertaan dan pemulihan-Mu bagi saudara-saudari kami yang terpapar virus corona teristimewa di kepulauan kami ini.
Semoga berkat doa-doa kami, juga berkat obat-obatan dan perawatan yang mereka peroleh, mereka akhirnya pulih kembali. Bagi mereka yang telah meninggal dunia karena COVID-19 ini, terimalah mereka dalam limpahan kasih-Mu. Kami mohon ya Tuhan. Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan kekal, dengarkanlah doa-doa kami, umat-Mu yang berkumpul di sekitar altar ini untuk mendengarkan sabda dan menerima rezeki daripada-Mu. Kabulkanlah doa kami dan jadikanlah kami tanda cinta kasih-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Persembahan. Menepati nomor 242. Roti dalammu diri, terimalah ya Bapa, Kristus sendiri jadi kurban yang utama. Merelakan hidupnya bagi manusia, jadi teladan kita taat pada Bapa. Terimalah di tanganmu buah karya kami. Tunjukkan padamu dengan rendah hati. Usaha dan upaya mengabdi sesama, melaksanakan karya di dalam dunia. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahan kita ini berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima Demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami, perkenankanlah kami mempersembahkan diri kepadamu dalam rupa roti dan anggur ini. Semoga kami tekun berhimpun sebagai putra dan putri kesayangan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab berkat darah Sang Putra dan kuasa Roh Kudus,
Engkau telah menghimpun kembali anak-anak-Mu yang terpisah jauh dari-Mu akibat dosa. Sebagaimana Bapa bersatu dengan Putra dan Roh Kudus dalam Tritunggal yang Maha Kudus. Demikian pula Engkau mempersatukan gereja menjadi satu umat yang kudus, tubuh mistik Yesus Kristus dan tempat kediaman Roh Kudus, yang tak putus-putusnya memuliakan kebijaksanaan dan kasih sayang-Mu. Dari sebab itu, kami pun menggabungkan diri dengan paduan suara para malaikat dan melambungkan pujian sambil berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang atas nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Allah, Engkau baik hati terhadap kami dan menaruh kasih sayang kepada semua orang. Terima kasih ya Bapa karena segala kebaikan-Mu itu, terutama karena Engkau mengutus Yesus Kristus, Putra-Mu, kepada kami. Ia mengumpulkan kami di sini supaya merayakan perjamuan sesuai dengan pesan-Nya. Bapa yang baik, kuduskanlah persembahan roti dan anggur ini dengan kuasa Roh Kudus, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Sebab dalam perjamuan malam sebelum sengsara dan wafatnya, Yesus mengambil roti, Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Sesudah itu Ia mengambil piala berisi anggur. Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, lalu memberikan piala itu kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Aku." Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus Allah, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Oleh karena itu ya Bapa yang kudus, dengan gembira kami mengenangkan segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Yesus Kristus demi keselamatan kami. Dalam kurban ini kami merayakan wafat dan kebangkitannya. Maka kami mohon, terimalah kami sendiri bersama Putra-Mu. Ia rela mati bagi kami, tetapi Engkau membangkitkannya kembali. Engkau sungguh baik hati, terimalah persembahan pujian kami. Kini Yesus hidup bersamamu, namun tetap tinggal di tengah-tengah kami. Engkau sungguh baik hati, terimalah persembahan pujian kami.
Pada akhir zaman ia akan datang sebagai Raja Agung. Dalam kerajaannya tiada lagi orang yang menderita sengsara. Ya Allah, Engkau sungguh baik hati. Terimalah persembahan pujian kami. Bapa, Engkau menghibur hati kami dengan Roh Kudus dan mengundang kami menyambut tubuh Kristus dari meja perjamuan ini. Semoga makanan ini menguatkan kami dalam mengabdi Engkau. Ya Bapa, dampingilah Bapa Suci Paus Fransiskus, Bapak Uskup Administrator Apostolik kami Monsenyor Anicetus, dan para uskup semuanya. Semoga dalam kerajaan yang abadi, bersama Santa Perawan Maria dan para kudus, kami dapat bersatu dengan Kristus dan hidup bahagia selama-lamanya. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Ia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita berdiri dan meneguhkan semua doa-doa kita dengan doa Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga, komunitas, dan lingkungan hidup kami. Sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Maka kami mohon, janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. 276. Anak domba yang menghapus dosa dunia.
yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
Kami bersyukur karena telah Kau undang dalam perjamuan-Mu dan Kau kenyangkan dengan santapan surgawi ini. Semoga kami dipenuhi rasa bangga dan penuh syukur atas panggilan-Mu, sehingga berani bersaksi tentang kebaikan-Mu sampai kami memasuki perjamuan-Mu yang abadi di surga. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita hening diri sejenak untuk mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Adik-adikku sekalian, para suster, saudara-saudari, dan mereka semua yang memohon doa-doa kita dan yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi ini, senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi kita pagi ini telah selesai. Marilah pergi, kita semua diutus. Amin. 545